Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata nammam wa fi riwayatin qattat. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga nammam, orang yang suka mengadu domba, nukil omongan, bawa omongan. Wa fi riwayatin qattat. Qattat itu sama, ngadu domba, cuma makna qattat itu memisahkan, mereteli bahasa Jawa ini. Qala sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bisyirarikum. Ala ukhbirukum, maukah aku beritahu kepada kamu sekalian bisyirarikum, dengan kelompok orang-orang yang buruk di antara kamu sekalian. Naudzubillah. Orang-orang yang buruk perangainya. Qalu bala. Mereka sahabat mengatakan iya. Qalu, mereka sahabat mengatakan bala. Apa katanya Nabi? Yang pertama, qala al-masya'una bin namimati. Orang yang aktivitasnya mengadu domba. Al-mufsiduna bainal ahibbati, yang merusak hubungan di antara orang yang saling cinta karena Allah. Kemudian al-baghuna lil bura'il aib, orang yang dolim, orang yang akan menganiaya ketika ada orang yang ingin membebaskan dari kekurangan diri. Orang mau berubah, dirusak sama dia. Al-baghun ay ad-dhalimun. Al-baghun ad-dhalimun, orang-orang dolim. Lil buro'a ay tolabul baro'ah, orang yang tengah mencari untuk pembebasan ala aibah, cacat. Jadi bukan dibantu tapi tambah dijatuhkan. Yang aktivitasnya ngadu domba, yang memisahkan di antara para orang yang cinta karena Allah, yang dia tadi itu merusak semangat orang yang akan menjadi baik. Alhamdulillah. Wa qala alaihi salatu wassalam man asya'a ala muslimin kalimatan li yushayyinahu syayyana yushayyinu li yushayyinahu biha bi ghairi haqqin syanahullahu biha finnari yaumal qiyamati. Man asya'a, siapa orang yang apa? Menyebarkan. Menyebarkan, artinya asya'a itu a'lana. A'lana ngumumkan, cuma sesuai. Orang yang menyebarkan, siapa orang yang menyebarkan ala muslimin, di hadapan orang muslim. Di hadapan orang muslim, kalimatan, satu kalimat, satu kalimat, liyushayyinahu, untuk menghinakan itu muslim biha, dengan kalimat tersebut bighairi haq. Nah, ini tahu enggak kalimat bighairi haq ini? Dengan tanpa benar. Berarti kalau nyebarkan dengan benar boleh mana? Semuanya tidak boleh. Maksudnya bighairi haq ini cuma penegasan. Yang namanya orang jelekkan itu pasti dengan tanpa benar. Dan cirinya orang itu kalau ingin menjadi orang lain baik itu, dia itu kalau menyampaikan sesuatu berhubungan dengan kekurangan diri, ditutup di halayak ramai.
Enggak diputing. Kamu gini, enggak. Apa kata Imam Syafi'i? Bukan tambah menasehati, tapi tambah menghinakan. Ada kan kalimatnya Imam Syafi'i itu di Bahjatul Wasail. Apa katanya Nabi? Apa sabda Nabi? Syanahullahu. Allah akan menghinakannya dia biha. Karena sebab kalimat tadi itu. Karena sebab kalimat tadi itu finnar. Di api neraka yaumal qiyamah. Ketika hari kiamat. Itu ketika hari kiamat. Ketika hari kiamat itu berarti apa? Mulai apa? Kematian. Jadi di alam kubur sudah dihinakan sama Allah. Naudzubillah. Karena naudzubillah ya, kadang-kadang kan kalau orang baik itu bukan kadang-kadang ya banyak. Ada di Tuban itu di sekitar kuburan apa Sunan Bonang ya. Iya, Tuban Sunan Bonang. Di kuburan Sunan Bonang itu mau ada apa namanya? Apa? Pelebaran. Ada pelebaran. Sehingga ketika itu digali di sekitar makam tadi itu untuk dilebarkan di daerah sekitarnya itu. Ternyata di situ ada kuburan. Cuma patokannya wis hilang. Patokannya wis hilang. Digali utuh, bersih, tidak berubah. Utuh, bersih. Kaget. Ternyata apa? Itu mayitnya tukang sapunya. Yang sudah wafat 35 tahun yang lalu dari masa pembongkaran. Tukang sapu nil. Paham? Maka khidmah anak salihin. Khidmah kepada salihin, khidmah kepada orang soleh. Hatta ya tukang sapu nil. Lah lek tukang sapu nil kayak ngono terus ya apa sing paham enggak? Ini bentuk Allah memuliakan fil qiyamah ini. Karena ba'dal maut. Ada yang mau dikubur, jukruk. Setelah jukruk, ya mau dibersihkan. Mau apa? Mau ditimbun lagi. Hitam ini. Kafan nih. Hitam. Ya fulan bin fulan adalah. Enggak perlu diumum. Ya apa ini? Ini makna Allah akan menghinakan yaumul qiyamah ini. Finnar, annar fil barzakh. Wanar fil haqiqah di neraka itu. Naudzubillah. Dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin ayyuma rajulin, siapa orang asya'a ala rajulin kalimatan, yang menyebarkan atas seseorang satu kalimat, huwa minha bariun, yang orang itu difitnah. Jadi Z itu gini, ngomong Z itu gini, ngomong Z itu gini, padahal Z enggak gitu. Difitnah. Paham? Ya jelas. Liyushayyinahu biha fid dunya. Untuk menghinakan si orang tadi itu di dunia. Karena haqqan 'ala Allah ayyuzibahu biha yaumal qiyamati finnar. Maka Allah berhak atas orang tersebut untuk melelehkan dia. Untuk melumatkan dia. Biha. Karena sebab apa? Satu kalimat. Padahal kalau bahasa Arab itu yang namanya kalimat itu kata. Kalimat itu kata. Kalau bahasa Indonesia kan enggak. Kalau kalimat terdiri dari berapa kata. Kalau kata satu. Satu suku kata. Iya enggak? Iya. Ini satu kalimat. Fulan itu maling. Padahal fulan enggak maling.
Fulan itu pemabuk. Pemabuk. Kok enggak roh? Tidak roh. Zina. Apalagi itu. Godef. Apalagi itu. Gara-gara satu kata, itu Allah berhak untuk melebur dia. Untuk melelehkan dia di hari kiamat. Nasallallahu alaihi wasallam. Jaga Allah. Ya. Haddun namimati, batasan yang namanya namimah, yutlaku fil aktari ala man yanammu qaulal ghairi ilal muqawwalifi. Orang yang mengoperkan perkataan orang lain kepada orang yang dikatakan. Jadi namimah itu gini. Ada orang cerita ngomong misalnya, Z itu gini. Z itu padahal aslinya betul. Misalnya, Z itu punya tanggungan sama Ana gini-gini. Oh iya. Datang ke Z. Z, ente itu diginikan sama Fulan Z. Dia ngomong sama Ana. Ini yang ngoper omongannya Fulan kepada yang diomongkan. Itu namimah. Itu namimah. Apa? Meskipun benar. Ada itu yang babin nasihah. Kalau yang babin nasihah bukan gitu caranya. Misal, ada dia ngomong gitu, ngomong sama saya duduk. Kan ada uslubnya, maksudnya Fulan, ayo langsung. Ayo ngombe kopi ya. Suwi nak ngombe kopi misalnya. Ngomong-ngomong, ya apa kabar? Iya. Ana ini paling takut ya kalau punya tanggungan sama orang. Sebab ente, nah kan ke dia kan ini ceritanya kan. Cuma tanpa ngomong. Kalau lebih tingkatnya lebih dekat hubungannya langsung itu kan. Ente ya, anak ini perhatian sama ente. Anak sampaikan sama ente kalau punya utang bayar loh. Ojo ndak. Anak ndak tahu. Cuma perasaanku ndak enak Bikon. Itu lebih tinggian mana? Kalau bukan si S itu temen. Lek temen niku. Lek si S lu duburan maneh. Lek guru karo murid, yo wong tuwa karo anak. Ya tal. Bener kon diutang kok ini. Nah, dengarkan. Kayak kemarin ini. Orang itu bukan cuma melemparkan tok. Misalnya, pakai contoh ente. Ente bener gak punya utang? Iya. Ini Masya Allah jujur. Bener, iya. Berapa? Sekian. Bayar loh. Enggak kon ngini. Iya anak usaha, anak belum dapat uang. Ya wis. Nah, iki ngelempar. Ada yang hebat. Ya apa? Ya wis. Anak daripada ente dirokno, pakai aku. Lek tingkat tinggi, enggak usah bayar. Oh, misalnya hebat. Ya teko kabeh aku. Paham enggak? Jadi apa ya? Kun tabibul hadik. Kun tabibul hadik. Jadilah engkau ini seorang dokter yang cermat. Guru itu ngono. Orang tua kepada anak seperti itu. Suami kepada istri seperti itu. Kun tabibul hadik. Gitu lah. Jadi, ya apa caranya ngelebokno itu? Banyaklah caranya, uslubnya. Ya tergantung. Kalau tidak kenal, si tas-tas kenal misalnya. Bayar utang, malingnya. Oh, ya rame. Jangan, tingkatan. Ya apa tingkatan? Paham ya? Nah, termasuk Abu Nasihat di sini apa tadi itu? Ngeluh sama dokter. Ngeluh sama dokter itu kalau dia niat tadawi boleh. Tapi kalau niat ngeluh karena opo Allah kok kayaknya Allah memberikan aku seperti itu tidak boleh. Nah, orang yang ngerti ilmu agama, dokter dia. Iya, dokter. Makanya Allah haddad dalam qasidahnya ketika muji kitab Ihya apa? Wa mu'allifuna tabibuna. Pengarang kitab Ihya itu dokternya kami. Karena memang dokter. Cuma dokter ngobati dalam hati.
Internis. Internis WOIP. Paham ini ya? Tidak apa-apa, betul. Wahadduhu batasannya kasfu mayukrohu kasfuhu. Sawa'ung karohiya al-mangkulu anhu al mangkulu ilaih. Ya. Ya, tidak senangnya itu, batasannya itu dia membuka sesuatu yang tidak disenangi untuk dibuka. Baik dari orang yang punya masalah atau orang yang tertimpa masalah. Paham? Ini mangkul anhu, tadi itu gambarannya. Fulan punya ini. Engkau ngomong, lah apa fulan ngomong itu? Ana percaya sama Rijal, kok jadi Rijal nyampaikan. Nah, ini enggak boleh. Paham? Atau mangkul ilai ditujukan kepada orang yang punya utang tadi itu. Kan malu dia. Ngerti maksudnya? Paham maksudnya? Jadi, tidak boleh membuka sesuatu yang sekiranya orang yang punya masalah pertama atau orang yang tertimpa masalah ini tidak senang dibuka. Jangan. Kok sering dibuka? Tidak apa-apa. Paham tidak? Nah, kalau kita orang kan sama orang tua. Ini tahu orang tua. Orang tua ini tanda perhatian, mereka ingatkan loh. Mereka marah, mereka ini. Tapi bukan benci. Guru pun sama seperti itu. Orang soleh sama kita. Wajib ente. Kalau ada orang soleh, ada, so ente tidak boleh gitu, jangan gini ya. Bagus ini, berarti ente ada di hatinya. Kalau enggak, ya kayak ya seperti apa jenisnya? Tunawisma. Berapa sih ngurusi? Tidak ada. Ini salah satu berkata Habib Abdul Bari Al-Idrus. Apa katanya beliau? Kedudukan seorang muslim itu di hadapan Allah seperti kedudukan orang tua kepada anaknya. Sebagaimana orang tua itu tidak senang anaknya terhinakan, terkadang orang tua itu marah. Terkadang orang tua itu memberikan hukuman. Terkadang orang tua itu menampakkan perasaan mangkelnya, tapi bukan benci. Tapi kedudukan orang kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti keadaan orang yang tidak memiliki siapapun di muka dunia. Mau sholat ya khair, mau ndak sholat tawak, mau makan iya, ndak makan sak karepmu. Ati mulai jam piro? Jam 2 bengi. Iya. Ati turu ba'dal maghrib turu, tawak. Jadi pedulikan sama Allah. Dan katanya beliau, dari ketutupnya hatinya, dia tidak merasakan kalau digitukan. Sehingga terjadi omongan, aku tidak pernah ini tapi tetap kok keadaanku. Aku tidak pernah sujud, aku tidak pernah Quran, aku tidak pernah zikir, tapi normal. Loh, tidak sadar kalau ini. Orang yang tidak punya sebatang kara ini, naudzubillah. Ngerti ya? Salaf kalau memberikan apa ini perbandingan itu langsung bisa mlebu nang utek lah. Ngerti ya? Itu atau ada orang yang ketiga. Wallahu a'lam. Semoga dijaga oleh Allah, amin ya rabbal alamin.